Maka pada pagi hari ini saya akan bicara tentang kitab Keluaran. Judul kecilnya adalah Saya Umat Ketebusan. Coba bersama-sama ulangi, 2, 3. Ya. Sekali lagi, saya umat ketebusan. Saya umat ketebusan berarti saudara dan saya itu adalah orang-orang yang ditebus. Ditebus. Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya kepingin tahu pengertian saudara tentang kata ditebus itu apa sih? Mohon maaf saya turun ya, nggak usah takut duduk depan. Saya bisa jalan ke belakang juga ya. Ya, coba saya mau tanya beberapa orang ya. Menurut saudara ditebus itu apa? Coba Heri, menurut saudara ditebus itu apa? Diselamatkan. Selamatkan. Oke. Ibu Rini. Dibayar lunas. Dibayar lunas. Jadi tadinya digadaikan, sekarang dibayar lunas gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Ibu Eri? Dibeli dan dibayar lunas. Dibeli. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga saudara kita ini, karena sudah membantu kita untuk melihat kata ditebus. Ditebus itu memang artinya dibeli lagi. Ya. Misalkan ada sertifikat atau BPKB disekolahkan gitu ya. Ya, karena dulu enggak lulus disekolahkan lagi gitu. Ya. Terus ada orang datang ya. Mau beli bilang, "Wah, suratnya saya sekolahkan, oke saya tebus." Nah itu, dibeli, dibayar lunas untuk dimiliki. Amin. Ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibeli oleh Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Ya. Dibeli kembali. Tadinya kita ini milik Tuhan. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini digadaikan kepada iblis. Ya. Adam dan Hawa menggadaikan dirinya sendiri kepada iblis. Tapi Allah oleh kasih karunia-Nya yang besar, maka Dia membeli kita kembali. Direbut, dibeli, menjadi miliknya. Dan kalau dibeli pasti ada harga. Amin. Mungkin sudah pikir Allah itu kan maha kuasa, iblis kan juga malaikat ciptaannya tadinya. Kenapa Allah tidak langsung rampas saja? Tidak. Tuhan itu punya aturan juga, aturan main. Jadi mau tidak mau ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan saudara dan saya. Dan harganya itu sangat-sangat mahal. Karena harganya itu adalah nyawa, darah dari anaknya yang tunggal yang Ia kasih. Yaitu Yesus Kristus. Nah itulah kitab Keluaran, saudara ya. Coba kita sekarang melihat dulu pengenalan secara umum. Kita mulai dari pengenalan umum, next. Ini kitab kedua dari Alkitab kita dan juga kitab kedua yang ditulis oleh Musa. Ya, Musa menulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang disebut kitab Taurat. Ya, atau disebut kitab Pentateuch. Ya. Nah ini adalah kitab yang kedua ditulis kurang lebih 1.500 tahun sebelum Masehi. Kita sekarang hidup tahun berapa sesudah Masehi? 2019. Jadi kitab ini umurnya berapa tahun? Kurang lebih 3.500 tahun. Ya, jadi luar biasa bukan? Tidak ada buku seperti Alkitab yang umurnya sekian tahun tapi tidak pernah berubah, tidak pernah direvisi, tidak pernah. Tidak ada satu buku di dunia ini yang diterjemahkan dengan begitu banyak bahasa. Tidak ada buku yang lebih laris dari Alkitab. Karena ini adalah kitab keselamatan. Ya, sebab itu baca Alkitab, saudara. Ya, jangan disia-siakan. Nah, kemudian next. Nah, sesuai dengan temanya maka kitab ini disebut kitab
penebusan, the book of redemption. Yang ketiga, julukannya juga kitab departure atau kitab exit. Ya, saudara kalau datang ke bandara, ketika saudara datang, apa yang saudara tulis? Tertulis siapa? Hah? Arrival. Ya. Kedatangan, tempat kedatangan. Betul? Ya. Tapi nanti kalau keluar, tulisannya apa? Departure, exit. Kitab, kitab. Ya, tempat keberangkatan. Nah, ini kitab keberangkatan. Ya. Baru saja masuk kejadian itu kan seperti orang enter aja. Ya. Baru enter ini, baru arrive, baru tiba, sudah harus departure, harus exit. Saya melihat, habis kejadian keluaran, habis arrival departure, habis enter exit. Setelah kedatangan keberangkatan, apa ini? Inilah hidup manusia. Hidup kita itu kayak begitu. Baru lahir, sudah tua. Dan siap untuk berangkat. Hidup manusia itu, saya tergelitik dengan sebuah lagu bahasa Mandarin, saya lupa tadi cari. Jadi intinya itu, baru saja kita ini baru mengerti, kok sudah mau berangkat, sudah mau meninggalkan dunia. Orang kalau sudah umur 50 tahun itu sudah mateng, sudah tahu hidup ini kayak apa itu kira-kira udah tahu. Kalau sudah kayak saya ini sudah kematangan. Sudah. Ya, udah enggak kepingin apa-apa lagi. Semua sudah dirasakan. Dari 0 sampai 50 tahun itu cepat. Itulah manusia. Baru tiba, harus siap berangkat. Kalau sudah keluar kota, sudah tinggal 3-4 hari, mungkin seminggu, mungkin 10 hari. Cepat atau tidak? Cepat, seret, moro-moro, sudah siap-siap packing mau berangkat. Ya, jadi itulah gambaran dari hidup kita. Makanya kita hidup ini, kita lahir, ada yang mengatakan orang hidup itu lahir untuk mati. Kayak kedengarannya terlalu pesimis, tapi dipikir-pikir ya betul, saudara. Betul. Ya, orang hidup itu kita lahir, kita harus siap untuk mati. Ya. Makanya mari kita hidup itu sungguh-sungguh ya. Jangan cari masalah ya. Sebab masalah tidak dicari akan datang. Ya, apalagi saudara cari. Oke, yang berikutnya. Bagan. Next. Kitab ini terdiri dari 3 bagian besar. Next. Pertama itu mulai pasal 1 sampai 18 itu sejarah. Sejarah tentang bangsa Israel. Bagaimana mereka mulai mengungsi ke Mesir, lalu di situ mereka disiksa, lalu bagaimana Tuhan menolong mereka sampai mereka keluar dari Mesir. Ini sejarah yang paling gampang dibaca, paling gampang dinikmati. Ya. Ceritanya seru-serem gempar, silakan dibaca sendiri. Next. Bagian kedua itu pasal 19 sampai 24 itu menceritakan turunnya Taurat. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka enggak langsung masuk Kanaan, tidak. Mereka didudukkan dulu oleh Tuhan di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai, Tuhan kasih Taurat, kasih peraturan kepada bangsa ini. Karena ini bangsa yang liar. Ya, kurang lebih 2 juta jiwa. Ini sudah satu negara, tapi enggak punya hukum. Yang mereka tahu hukumnya orang Mesir. Dan Tuhan bilang, no. That's not my law. Itu bukan hukumku. Hukumku kayak gini loh.
Nah ini mulai saudara membaca di sini mulai sulit. Apa iki yo, gak ngerti aku. Nah, apa-apa, baca saja terus. Ya, anggap sudah baca terus lah ya. Walaupun mungkin belum pernah baca satu pasal pun ya, enggak apa-apa. Bagian yang ketiga, pasal 25 sampai 40 itu tentang tabernakel Musa. Wah, ini tambah bingung lagi saudara-saudara. Apa meneh iki? Ya. Ya, terus terang saya sendiri kalau baca sampai sini cepet saudara. Ya, kecuali diselidiki. Kalau enggak gitu cepet. Soalnya apa? Enggak ngerti. Tambah enggak ngerti tambah cepet saudara. Tapi enggak apa-apa ya. Kalau mau mengerti nanti lain kali kita sedikit-sedikit ngomong. Saya sebenarnya sudah pernah menulis tentang tabernakel ini, tapi nanti mungkin satu saat kita lihat lagi ya. Oke, sekarang saya mau melihat lebih detail lagi. Bagian pertama yang saya katakan tadi adalah tentang sejarah keluarnya bangsa Israel. Next. Di dalam bagian pertama ini saudara-saudara, pasal 1 sampai 18, saudara bisa melihat satu hal, yaitu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Amin. Dia adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa umatnya. Ya. Jadi bangsa Israel di Mesir, mereka mengalami yang namanya siksaan, penderitaan, tekanan, aniaya, tindakan sewenang-wenang dan sebagainya mereka alami. Di situ mereka menjerit kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan penderitaan saudara alami? Kok enggak hidup ini enak semuanya ya? Lancar, sehat, diberkati, enggak ada masalah. Semua dari lahir sampai meninggal, orang itu tidak ada hidup kayak gitu. Enggak ada. Saudara. Kadang Allah izinkan kita alami penderitaan, kesesakan, aniaya, dan sebagainya. Tujuannya satu, supaya kita menjerit kepada Tuhan. Menjerit, minta tolong Tuhan, tolong saya. Karena manusia memang kodratnya gitu. Ketika semuanya lancar, lupa kepada Tuhan. Tapi ketika kita mendapat masalah, baru kita ingat Tuhan. Tapi di situ kita melihat Allah itu setia. Dikatakan lagu itu, tadi katakan kau Allah yang setia. Tuhan tidak terus ngomong, kok enak kamu? Tidak. Kok enak aku jadi tambal bodoh? Tidak. Dia Allah yang setia, mendengar teriakan bangsa Israel yang dalam penderitaan. Dan dia dikatakan apa? Coba kita baca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Saya ajak saudara untuk membaca bersama-sama ayat ini. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Coba kita baca. 2, 3. Sebab itu aku telah, nanti dulu, jangan dilanjutkan. Kita ulangi lagi. Sebab itu aku telah turun. Haleluya. Allah turun. Perhatikan ini. Bukan Allah cuma main perintah. Nih Gabriel, tuh Mikael, selamatkan mereka. Bisa enggak? Sangat bisa. Tapi tidak. Dikatakan aku telah turun. Untuk apa? Melepaskan lagi. Dari awal. 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Inilah penebusan, saudara-saudara. Untuk menebus saudara dan saya, Tuhan tidak pakai yang lain. Anak Allah harus meninggalkan kemuliaannya. Dia
Allah yang mulia, dia harus tinggalkan, berpisah sementara dengan Bapa. Turun menjadi manusia untuk melepaskan kita. Ya, sebab itu saya katakan tadi dalam bagian pertama ini kita melihat Allah itu Allah yang peduli. Jangan kita berpikir Allah itu tidak peduli, tidak. Memang mungkin doamu belum dijawab, tapi sudah didengar. Belum menjadi kenyataan, tapi Tuhan sudah menolong kau. Karena dia adalah Allah yang peduli. Dia mendengar teriakan kita. Ketika kita berteriak minta tolong, kata pemazmur, ketika aku berteriak minta tolong, engkau menyendengkan telingamu. So itu pagi hari ini, saudara yang punya persoalan, punya beban, berteriak kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan menolong, menyelamatkan kita. Yang kedua, next. Seperti sudah saya katakan tadi, bagian kedua bicara tentang turunnya Taurat di Gunung Sinai. Ya. Dan kalau saudara pelajari, ya, maka Taurat itu diturunkan pada hari raya Pentakosta. Ya, karena bulan 1 mereka keluar, bulan 1 pertengahan, ya, kurang lebih tanggal 14 atau tanggal 15, bukan bulan satunya kita, bulan satunya bangsa Israel. Ya, sampai bulan ketiga, kurang lebih 40 hari kemudian, mereka berkemah di Gunung Sinai dan kemudian mereka terus sampai kurang lebih hari ke-50, Taurat itu diturunkan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena mereka dibawa menyembah anak lembu emas, maka Allah marah dan 3.000 orang mati. Saudara bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 2, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus diturunkan di kamar loteng Yerusalem. 120 orang murid dipenuhkan Roh Kudus. Kemudian Petrus berkhotbah dan 3.000 jiwa diselamatkan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pelayanan Taurat itu membawa kematian. Tetapi pelayanan Roh Kudus membawa kehidupan. Ya, ini sedikit yang bisa saya sampaikan supaya sudah mulai mengerti. Tapi di dalam bab yang kedua ini, saudara-saudara, ada satu hal yang bisa kita lihat tentang Taurat, yaitu tentang keadilan Allah. Taurat itu adil. Dan Taurat itu yang menjadi dasar dari hukum negara terutama negara Eropa. Karena negara Eropa itu dibangun di atas kekristenan. Jadi banyak hukum-hukum mereka didasarkan kepada Alkitab. Tentu tidak persis plek, tapi prinsip-prinsip yang dipakai adalah prinsip Alkitab, prinsip Taurat. Karena Taurat itu bicara tentang keadilan. Jadi Allah itu Allah yang adil, saudara. Ya, dia Allah yang sangat adil dan sangat adil. Itu yang bisa kita katakan atau kita bisa lihat melalui Taurat ini. Ya, baik. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, yaitu mulai pasal 25 sampai 40, kita melihat tentang tabernakel. Di situ Allah berbicara kepada Musa, buat kemah sembayang, aku mau tinggal di tengah-tengahmu, di dalam kemah itu. Tapi kamu harus buat dengan cara begini, ukurannya begini, harus begini, panjangnya begini, lebarnya begini, bahannya ini, harus diginikan, dikitukan, sampai detail semuanya
ditulis. Jadi tidak ada yang merupakan imajinasinya Musa, tidak. Musa tidak berimajinasi, oh Tuhan ngomong harus 3 ruangan, oh kira-kira begini, enaknya gini. Lalu dia sket di sini, oh begini, oh enggak kurang. Lalu dia panggil orang, gimana kalau begini? Oh enggak, oh keliru. Tidak sama sekali. Semua itu adalah visi yang Musa dapat di atas gunung. Tuhan beri sampai detail, ukurannya, bahannya, tenunannya, bentuknya begini, harus begini, begini. Dan sangat-sangat detail. Kalau saudara pelajari Taurat, saya pelajari tentang tabernakel, saudara-saudara. Ukurannya itu tidak pernah salah sedikit pun. Sampai kaitannya berapa, panjangnya kayu harus berapa, bentuknya harus begini, lebihnya sekian. Saya yakin Tuhan itu Tuhan yang detail. Bukan Tuhan yang global. Kita kalau manusia terbatas, saudara. Ya, apalagi sudah umur-umur kayak saya gini, kadang-kadang saya juga malas tentang detail, saudara. Apalagi kalau cowok, biasanya pria itu kurang memperhatikan tentang detail. Ya, saya baca SMS saya kelewat-kelewatan. Kadang-kadang istri saya yang bacakan lagi, loh kamu ini gini loh ya, ini kamu ngomong gini loh, ini orang ini gini loh. Baru, oh iya, mosok tak? Loh ya apa sih? Ya, tak baca lagi, oh iya. Ya, jadi mohon maaf kalau kadang-kadang saya kelewatan, ya maafkan saya. Usia sudah bertambah, saudara-saudara. Ya, cari yang gampang-gampang. Tapi kalau Tuhan tidak, dia detail sekali. Dia tahu sampai yang terkecil sekalipun dari hidup kita. Saya tertarik tentang hal ini, coba saya ajak saudara membaca. Ini menyimpang sedikit, tapi saya diingatkan untuk membaca ini. Coba kita lihat Kisah Para Rasul. Sebentar ya. Kapan itu saya membaca, saya melihat luar biasa ini Tuhannya. Coba. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 10 dan ayat yang ke-11, bahkan ayat 12. Ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Kita pakai Google Map ini sekarang. Jalan Lurus, Damsyik, ketemu Jalan Lurus. Ya, Google Map kan luar biasa ya. Ya, Istana Dieng Clubhouse, ketemu Istana Dieng Clubhouse. Terus, dan carilah di rumah Yudas. Rumah Yudas, Jalan Lurus nomor 7. Masuk dia. Oh, ketemu. Drop in, tak. Itu Google. Tapi Tuhan lebih lagi, coba lihat. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Nah, kalau ini sudah tidak bisa Google. Saulus di rumah Yudas tidak ketemu. Ya. Ya. Ia sekarang berdoa. Ayo kon. Bisa. Saulus sedang berdoa. Ketok Saulus enggak ada. Terbatas. Lebih lagi, coba lihat. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Sampai penglihatan dari Rasul Paulus yang saat itu sedang buta. Ya toh? Dan berjalan ke Damsyik, dia ketemu Tuhan, dia buta. Dia berdoa, berpuasa. Kemudian Tuhan beri penglihatan, sampai penglihatannya Tuhan lihat. Itu Tuhan. Jadi pikiran kita ini Tuhan tahu. Tuhan lebih hebat dari Google Map, amin. Dia melihat Pak
Pak Simon sedang khotbah, apa yang dipikirkan, apa yang mau dibicarakan. Ya, Tuhan itu detail. Ya, sebab itu saudara tidak usah khawatir, Tuhan memperhatikan keperluan saudara sampai hal yang paling kecil sekalipun Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan tahu masalah saudara sampai hal yang paling kecil sekalipun. Baik, saya akan masuk kepada bagian yang pembahasan berikutnya, yaitu inti dari khotbah ini. Untuk apa sih kita ditebus? Keluaran bicara tentang penebusan. Saudara, kita sudah melihat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang ditebus. Paulus berkata, kamu ditebus dengan harga yang mahal. Sekarang pertanyaannya bagi kita, untuk apa Allah menebus saudara dan saya? Saya temukan di dalam kitab Keluaran ini ada 4 hal. Kenapa saudara dan saya ditebus? Untuk apa kita ditebus? Yang pertama, coba kita baca di dalam Keluaran pasal 4 ayat 23. 2, 3. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ini perkataan Tuhan disampaikan oleh Musa kepada Firaun. Let my people go. Biarkan umatku pergi. Untuk apa? Supaya ia bisa beribadah kepadaku. Jadi kenapa kita ditebus oleh darah anak domba Allah? Keluaran 12, oleh darah anak domba mereka diluputkan dan mereka kemudian keluar dari Mesir. Penyebab yang pertama atau sebab yang pertama adalah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Kita ditebus untuk kita beribadah. Kata beribadah itu sebenarnya lebih tepat dibaca kata untuk kita melayani Tuhan. To serve the Lord. Kata dalam bahasa aslinya abad itu adalah to serve, melayani, melayani. Jadi saudara-saudara, melayani Tuhan itu adalah sebuah keniscayaan dari orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan sesuatu yang seolah-olah kita melakukan sesuatu, seolah-olah Tuhan minta-minta kepada kita. Tidak. Itu adalah keniscayaan, sesuatu yang harus ought to do. Must to do. Have to do. 是应该的事情. Seperti Rasul Paulus katakan, persembahkan tubuhmu. Itu ibadahmu yang layak, yang sepatutnya. To serve the Lord. Saya bicara melayani bukan dalam konteks yang sempit. Ya, bukan cuma sekedar melayani di atas mimbar, nyanyi, memuji Tuhan, kor dan sebagainya. Tidak, tapi melayani itu adalah sebuah sikap hati kita. I want to serve the Lord with all my heart, with all I have. Dengan apa yang aku miliki, dengan apa yang aku dapat lakukan. Dan secara khusus dan spesial bagi saudara-saudara yang memang sudah dipercaya menjadi pelayan-pelayan dalam kapasitas saudara, ayo layani Tuhan dengan sukacita. Amin. Ya. Itu adalah kepercayaan, itu adalah privilege. Tuhan ngomong, let my people go, supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka melayani aku. Kedua, next. Coba kita baca lagi ayat ini. Keluaran 5 ayat 1, 2, 3.
Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kata mengadakan perayaan dalam bahasa Yunani baik kata Hagak. Nanti kalau sudah belajar Hagai, maka arti Hagai itu festival sebenarnya, perayaan. Ya. Dan kata daripada Hagak itu artinya adalah bersukacita, to rejoice. Bersukacita dalam sebuah perayaan, dalam sebuah festival. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu bersukacita, menikmati sukacita dalam pengiringan kepada Tuhan. Makanya kita ini tiap minggu kumpul ini bukan untuk apa? Untuk bersukacita, bukan? Saudara memuji Tuhan itu nikmati sukacita itu, saudara. Ya, saudara menyembah Tuhan tuh, oh kalau saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan, indahnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Jadi bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, Tuhan mau mereka mengadakan perayaan. To hold a festival, sebuah perayaan di padang gurun. Padang gurun bicara tentang dunia. Walaupun kita cuma sementara di dunia, tapi Tuhan mau kita menikmati sukacita. Dalam hadirat Tuhan, sukacita. Ibadah raya itu sukacita. Perkumpulan anak Tuhan itu sukacita. Ya, jadi Tuhan itu baik, bukan? Kita tidak ditebus untuk bekerja, untuk susah, untuk membanting tulang, untuk tidak. Tapi Tuhan mau kita bersukacita. Tentu bekerja harus. Ya, saudara-saudara. Itu tidak bisa tidak. Selama kita di dunia, kita harus membanting tulang, bekerja, dan itu sebenarnya hiburan, saudara. Kalau sudah bisa bekerja, sudah ada pekerjaan, itu nikmati. Ya, kita akan lebih susah kalau nggak ada yang dikerjakan. Betul nggak, saudara? Coba saudara-saudara tanya bapak-bapak yang sudah pensiun, tambah bingung mereka. Apa yang dikerjakan? Cari pekerjaan. Makanya jadikan pekerjaan itu menjadi hiburanmu. Ya. Yang ketiga, kenapa Anda dan saya ditebus? Adalah untuk menyembah Tuhan. Keluaran pasal 5 ayat 8. Ini perkataan Firaun, ya. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka, jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak. Izinkanlah kami pergi, mempersembahkan korban kepada Allah kami. Ini Firaun. Ya, makanya iblis itu ya. Kita kadang-kadang makin setia, kadang-kadang tambah ditekan. Ini Firaun awal-awalnya begitu. Ya, Musa makin menghadap, makin ditekan sama Firaun. Ini orang malas ini. Minta diizinkan keluar. Suruh mereka bikin batu bata, enggak usah dikasih bahan. Suruh mereka cari sendiri, makin ditekan. Tapi maju terus, amin. Maju terus. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Ya. Jadi dikatakan, Firaun berkata mereka minta izin untuk mempersembahkan korban. Kata mempersembahkan korban itu adalah to worship. Dalam Alkitab The Message dipakai kata to worship the Lord. Dan kita tahu kata worship itu adalah untuk menyembah Tuhan. Kita ditebus untuk menyembah. Hidup adalah penyembahan. Makanya ayo Bapak Ibu ya, jangan kendor dalam penyembahan. Bahkan kalau bisa lebih giat lagi. Ya, saya sudah sering katakan bahwa tempat kita selain hari Rabu sore jam 6 sampai jam 7, setiap siang hari kita ada mezbah penyembahan di sini. Mulai 11:30 sampai 11:30. Ya, mari saudara yang bisa bergabung, bergabunglah.
Ya, untuk menyembah Tuhan. Dan kita perlu terus menyembah. Ya, doakan terus. Doakan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Minta Roh Kudus dicurahkan terus. Makin dinyatakan pekerjaan Roh Kudus. Doakan tempat ini, doakan pemiliknya, saudara-saudara. Ya. Nah, sedikit saya beri informasi, kita di sini ngontrak 2 tahun untuk awal ini. Untuk berikutnya terserah Tuhan. Saya cuma, Tuhan, ya apa kehendak-Mu, ya jadilah. Saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan namanya. Juga tidak akan memalukan kita. Ya, Tuhan akan tolong, Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Makanya saya butuh doa dukungan saudara. Doa, berdoalah. Ya, supaya Tuhan terus memimpin kita. Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan akan terus memimpin saudara dan saya. Ya. Dan yang terakhir, kenapa kita ditebus? Adalah untuk mewarisi Kanaan. Dikatakan bahwa mereka dibawa ke suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Itu bicara negeri yang subur. Ya, subur, ada rumput untuk tanaman, rumput untuk ternak menghasilkan susu, ada tanaman untuk lebah-lebah menghasilkan madu. Bicara tentang sebuah kesuburan, tanah yang subur, tanah yang berlimpah-limpah. Negara Republik Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara bersyukurlah menjadi bangsa Indonesia karena Tuhan mengasihi negara kita. Dia memberi tanah yang sangat-sangat subur. Bayangkan, tongkat dan batu jadi tanaman. Kata Gus Plus. Ya toh? Tongkat dan batu jadi tanaman. Nah, kalau tongkat dan batu jadi tanaman, apalagi pohung, saudara-saudara. Ya, pohung nanamnya kan pakai batangnya, bukan? Tongkat aja bisa tanam, pohung pasti jadi, dincapno di sini jadi pohung, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, Kanaan. Kanaan bisa berarti surga, tapi Kanaan juga bukan cuma surga, tapi bicara tentang kelimpahan hidup di dalam Kristus. Coba kita tutup dengan sebuah ayat. Kanaan bukan nanti kalau kita di surga menikmati Kanaan samawi, Kanaan surgawi. Tapi Kanaan juga waktu kita di dunia, Tuhan menjanjikan hidup dalam kelimpahan. Ya, silakan bersiap-siap pemain musik dan singer. Ya. Yohanes 10 ayat 10, kita baca bersama-sama. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Inggris sebagai kata abundant life, fungsen sengming. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dengan catatan, jangan diartikan itu selalu dengan bentuk materi. Ya, jadi bicara kelimpahan itu bukan sekedar materi, tapi limpah rohani dan juga jasmani. Itu janji Tuhan. Kanaan, saudara-saudara nikmati. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan pasti beri. Amin. Percaya, sudah di dalam Tuhan, kita akan terus dibawa masuk ke dalam kehidupan yang full, yang abundant, yang berlimpah-limpah, yang fungsen. Karena itu janji Tuhan. Dan sebagai kesimpulan dari khotbah pagi hari ini, next. Anda dan saya, Anda dan saya, Anda dan saya adalah umat yang telah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Jadilah umat yang berkenan kepadanya dan hiduplah dalam kelimpahan anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati.